Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 8 Agustus 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyempatkan dan meluangkan waktu kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat dan limpah kasih-Mu sungguh nyata dan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, atas hari-hari yang selalu Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Dan di saat ini, di pagi hari ini, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu dengan selalu memberikan kami hari yang baru. Dan di saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, di pagi hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dilakukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan siir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya di dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangku, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur, yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud
di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan. Mengelilingi Ofel, tembok dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikan di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel, doanya dan pengabulan doanya segala dosa dan ketidaksetiaannya. Semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah jangan menunggu ditegur Tuhan. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 33, kita membaca kisah tentang anak Raja Hizkia yang bernama Manasye. Anak ini lahir dalam masa perpanjangan umur Hizkia selama 15 tahun. Hanya saja, anak ini tidak mengikuti jejak ayahnya yang saleh. Karena pada kenyataannya, Manasye adalah Raja Yehuda yang paling jahat. Manasye berbuat sesuka hatinya ketika ia berkuasa. Namun satu hari datanglah pasukan Asyur dari utara menghancurkan semua kejayaan Manasye. Ia dibelenggu dan dibawa bagaikan hewan ke Babel. Di dalam penderitaan itulah Manasye merendahkan dirinya amat sangat di hadapan Tuhan. Istilah merendahkan diri diartikan sebagai seruan yang disertai jerit tangis yang mendalam. Tuhan mendengar seruan dan tangisan Manasye. Ia pun dibebaskan, bahkan dipulihkan ke dalam kedudukannya yang semula, dan ia pun mengakui Tuhan Allah sajalah yang patut ia sembah. Tuhan acap kali mengizinkan datangnya badai di dalam kehidupan kita agar menjadi syok terapi bagi kita, yang bertujuan untuk menyadarkan kita pada segala kejahatan kita. Namun Tuhan memperhatikan derita kita. Seruan hati dan tangisan, penyesalan akan kesalahan-kesalahan kita diperhatikan oleh Dia. Ada kekuatan di balik tetesan air mata kita di hadapan Tuhan. Air mata yang membawa pertobatan dan pemulihan. Setiap tetesan air mata kita ditampungnya. Dia adalah Bapa yang baik, yang menyediakan pengampunan dan melupakan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan kasih-Nya, Ia memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami kembali tunduk kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas firman yang di pagi hari ini, yang membukakan mata dan pikiran kami untuk selalu berada di jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan di mana ada setiap masalah, ada setiap badai yang boleh kami rasakan, agar menjadi pengingat kami, agar menjadi alarm bagi kehidupan kami, bahwa ada sesuatu hal yang salah di dalam hidup kami ini Tuhan. Ajarkan kami untuk memaknai firman-Mu ini sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Tuhan,
Kalau boleh kami memohon, Engkau senantiasa berikan berkat-Mu terhadap jemaat-Mu terkasih. Engkau senantiasa membimbing, Engkau senantiasa menjadi perisai bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan yang akan menjadi sumber penguat dan sumber kesembuhan bagi hamba yang terkasih. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur atas sukacita yang selalu dan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Ya Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, nyatakanlah selalu firman Tuhan dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.